rangka mendukung penyiapan digital talent nasional dan kesiapan inovasi bangsa, maka Telkom menghadirkan Indonesia Telecommunication and Digital Research Institute atau ITDRI. Untuk menghasilkan inovasi berdampak mega dari digital talent yang dibina ITDRI, maka ITDRI memiliki 3 pilar penting, yaitu learning, research, dan innovation untuk mendorong terciptanya talenta digital yang mumpuni. Oleh karena itu, ITDRI juga mengembangkan suatu ekosistem dengan berkolaborasi bersama Pentahelix yang terdiri dari Helix Business, Helix Governance, Helix Academy, Helix Community, dan Helix Technology Provider. Kolaborasi tersebut dilakukan dalam rangka mendukung keberhasilan inovasi, learning, dan research. Peserta atau talent digital yang akan diberi pelatihan adalah karyawan dari instansi yang sedang bertransformasi menjadi perusahaan digital. Dalam prosesnya, para talent akan menjajaki beberapa tahap inovasi, mulai dari awareness, prepare, ready, dan yang terakhir adalah inovasi yang mega impact. Journey dalam pengembangan program digital Amuba sebagai Corporate Innovation Lab di Telkom Group itu sendiri dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu Incubate atau Problem Solution Fit, Accelerate atau Product Market Fit, dan Graduate. Untuk mewujudkan talent digital yang kompeten sesuai bidangnya, ITDRI mempunyai pathway serta menggunakan metode pembelajaran yang memiliki komposisi 10% learning. Peserta melakukan pembelajaran melalui e-learning, video learning, podcast, dan virtual reality. Lalu 20% metode interaktif seperti forum diskusi dan 70% praktikal. Para talent dihadapkan langsung pada kondisi lapangan atau situasi yang real. Dengan mengikuti semua pathway yang telah dirancang oleh ITDRI, maka talent digital diharapkan dapat memenuhi target yang ditetapkan oleh ITDRI, yaitu hasil riset yang applicable, talenta digital yang siap, dan inovasi yang teruji. Melalui ITDRI, kita semua dapat berkontribusi mewujudkan kemandirian teknologi Indonesia seraya membangun daya saing digital BUMN. ITDRI optimis akan menjadi pondasi yang kuat dan menjadi pelopor dalam kemandirian teknologi serta pusat inovasi bangsa dalam menjawab tantangan ekonomi digital dan menjadikan Indonesia sebagai kekuatan ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara. Menghasilkan inovasi yang mega impact dan dihasilkan oleh digital talent serta dibina melalui program ITDRI. ITDRI from learning to innovation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semua yang sudah bergabung, halo apa kabar semuanya? Kembali lagi di InnoTalks bersama ITDRI dan MIT. Wah, meskipun saya nggak bisa melihat wajah teman-teman, ya, tapi rasa-rasanya hari ini, di hari keempat, teman-teman sudah semakin penasaran ya dengan apa yang akan kita pelajari selanjutnya. Oke, dan bertanya-tanya gitu ya dalam hati ya, bertanya-tanya ke dalam diri, "Ini saya siap nggak ya untuk menjadi digital talent Indonesia dengan segala tantangan-tantangannya?" Wah, by the way ngomong-ngomong soal bertanya, soal pertanyaan gitu ya, pagi tadi saya dengerin podcast di salah satu platform podcast Indonesia, eee, sebut saja inisialnya INS gitu ya, belakangnya Go. Mmm, saya dengerin podcast tentang, The Art of, Better Question gitu kalau nggak salah. Jadi seni bertanya. Wah, ternyata ya dalam komunikasi, bertanya itu menjadi satu hal yang krusial gitu. Krusial banget karena ibarat, Google gitu ya, ibarat mesin pencari,
kita bisa menemukan jawaban-jawaban dalam kehidupan kita dengan bertanya gitu ya ke Google. Google ada ini enggak gitu. Google ada itu enggak. Nanti Google langsung ngasih jawabannya. Nah, kalau pertanyaan kita kurang pas gitu ya, keyword kita kurang cocok gitu, maka kita nggak akan menemukan jawaban yang tepat gitu ya. Makanya perlu kita pelajari seni bertanya. Wah. Dan hari ini pun teman-teman ya, nggak cuman, moderator dan juga pembicara yang tentunya juga akan memberikan banyak inspirasi, bisa jadi dari pertanyaan teman-teman juga, ini bisa jadi inspirasi untuk teman-teman yang lain yang menyimak juga hari ini ya. So, siapkan pertanyaan terbaik hari ini untuk mendapatkan jawaban terbaik ya. Apalagi kita akan ngomongin, wah yang seru-seru hari ini, kita akan ngomongin AI, machine learning gitu ya. Pas banget tadi saya ngomongin Google. So, teman-teman kalau sudah siap boleh di kolom chat silakan ketik "Saya siap" gitu. Boleh, silakan ya. Dan yang pasti kalau ada pertanyaan langsung saja bisa diketik di kolom chat karena nanti pertanyaan teman-teman di sesi tanya jawab akan ditampilkan seperti ini. Ya, akan ditampilkan kemudian akan dibacakan oleh moderator dan insya Allah nanti akan dijawab oleh pembicara kita. Oke, selamat datang seluruh yang sudah bergabung seluruhnya ya dari Insan Telkom Group, kemudian juga seluruh peserta lomba proposal Joint Research with MIT dan partner ITDRI. Selamat datang sekali lagi di InnoTalks persembahan dari ITDRI dan MIT. So, hari ini kita akan bersama di sesi pertama ini dengan moderator kita, ada Mas Gugun dan juga pembahas ya, karena kita akan nobar lagi hari ini, yaitu tentunya ahlinya ya, ahlinya ahli, suhu. Ada Pak Dr. Dadu Mardika Mansur. Kalau gitu teman-teman sudah siap, semuanya sudah siap, kita siapkan hati kita 100% hadir di kelas ini, 100% hadir di obrolan ini. Jadi jangan ragu-ragu kalau mau ikut nimbrung ngobrol silahkan di kolom chat. Oke, langsung saja sesi pertama kami persembahkan untuk Anda dan kita sambut ini dia moderator kita, Mas Gugun, silakan. Selamat pagi rekan-rekan semua. Terima kasih Kang Wildan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga rekan-rekan selalu dalam keadaan sehat ya. Oke, rekan-rekan sekalian, pada pagi hari ini kita akan membahas sesuatu yang luar biasa ya. Cukup penting sekali dengan kaitannya dengan kondisi pandemi saat ini. Bagaimana kita mengenali customer menggunakan artificial intelligence and machine learning. Ini sesuatu yang memang mungkin bagi kita sesuatu yang baru. Oleh karena itu, kita harus pantengin terus ya di sesi kali ini ya, karena tema kita kali ini adalah Artificial Intelligence and Machine Learning Used for Understanding Customer. Ya, oke, seperti itu. Dan kita akan ditemani oleh seseorang yang expert di bidangnya, seperti yang tadi disampaikan oleh Kang Wildan. Beliau ini adalah seorang praktisi dan peneliti strategic management, dan beliau juga seorang penemu ya, penemuannya adalah Acceptance and Use Technology E-commerce atau AUTE gitu ya. Dan keilmuan strategic manajemen beliau ini juga merupakan kunci suksesnya membangun sebuah lembaga pendidikan yang telah menghasilkan siswa yang berkualitas dengan predikat lulusan cum laude. Wow, serta banyak menjuari ajang-ajang lomba karya ilmiah tingkat nasional. Keberhasilan proses eksperimental riset dalam implementasi strategic management ini telah menghantarkan beliau memiliki konsep Human Capital Management 5.0 atau HCM 5.0 ya, yang didasari oleh ini cukup menarik ya, didasari oleh sistem talent based education system dengan metode talent mapping. Wah, mungkin rekan-rekan yang enthusiast for talent mapping juga penting banget nih buat memfollow beliau ya. Oke, kita langsung sambut aja Bapak Daduk Mardika Mansur. Bapak Dokter Mardika. Oh ya, halo, selamat pagi Pak Dokter Daduk. Selamat pagi Mas Gun-Gun. Apa kabarnya Mas Gun-Gun? Alhamdulillah. Bagaimana Pak kabarnya nih Pak? Wah, luar biasa ini. Perkembangan ekonomi, teknologi
luar biasa. Jadi ini ada optimisme yang luar biasa gitu ya, karena everybody have opportunity. Semuanya memiliki positioning yang sama di era digital, tapi kabar buruknya adalah yang tidak menguasai kompetisi bidang digital akan tertinggal dalam kompetisinya. Ini menjadi tantangan bagi kita ya. Ngeri Pak, jadi emang mau nggak mau kita harus dipaksa masuk ke dunia digital, siap atau nggak siap. Kalau nggak siap ya artinya akan ketinggalan habis ya Betul Pak ya. sekali. Iya. Wah, ngomong-ngomong Pak Daduk, saat ini katanya sedang meneliti ya Pak ya, sedang melakukan proses penelitian yang instan ya, Iya. meneliti profiling digital customer behavior dengan menggunakan machine learning berbasis AI Pak. Itu Iya, boleh dong Pak cerita sekali kayak ini. apa nih Pak? Jadi begini, ada falsafah dalam ya kami kan orang-orang teknokrat gitu ya. Ada namanya sophisticated trap, yaitu jebakan kecanggihan. Nah kami ini orang-orang teknokrat seringkali merasa hebat, merasa canggih, dan akhirnya kita yakin bahwa produk ataupun inovasi kita ini akan di set atau di-use oleh market. Ternyata kalau kita tidak memperhatikan need and want customer, ya ternyata itu tidak match, dan pada akhirnya pada saat dikomersialisasi produk kita ini tidak di-consumption oleh masyarakat. Dan ini kan sangat fatal ya, karena biayanya sudah mahal, waktunya lama, dan sisi lain kita loss of opportunity. Oleh karena itu dalam product development yang paling pertama adalah bagaimana kita menemukan, mematchingkan antara benar-benar keinginan, kebutuhan, dan harapan dari customer, baru kita penuhi solusinya. Oleh karena tahap yang paling pertama, yang paling penting adalah understanding your customer, what they need, what they hope, and what they want. Nah itu, kalau itu nggak paham, kalau kita tidak baper dengan konsumen gitu ya, maka kita tidak bisa memberikan solusi produk yang diharapkan oleh konsumen. Jadi ini fatal, sebuah kefatalan. Nah makanya bagaimana perkembangan di luar negeri, mereka begitu understanding customer, bahkan mereka lebih memahami budaya orang Indonesia ya, orang luar itu sangat memahami. Kenapa? Karena diteliti dan saya dengar-dengar, saya melihat penelitian-penelitian mereka sangat maju sekali penelitian dalam consumer behavior. Dan sekarang dibantu dengan teknologi ya, adanya artificial intelligence dengan machine learning, itu mereka makin paham kita dan kita tidak lebih paham dari mereka gitu ya. Kira-kira begitu. Jadi kenapa saya meneliti? Karena di situ kita ada lack, kita ada kekurangan kompetensi, kekurangan proses. Supaya apa? Supaya produk-produk yang kita develop, yang kita produksi, yang kita kembangkan, itu benar-benar memenuhi harapan dan keinginan customer, dan tentu saja ini akan menaikkan customer satisfaction, dan berikutnya tentu saja mendatangkan revenue bagi kita. Begitu kira-kira Mas Bindun. Baik, baik. Wah, jadi memang mau nggak mau kita harus banget ya Pak ya, mengetahui customer kita ya, needs and wants-nya. Dan saya sebenarnya, ini Pak, bagaimana sebuah AI gitu ya, artificial intelligence, bisa membantu menemukan kebutuhan customer. Ini yang menurut saya amazed banget sih, dan mungkin kita nanti, saya butuh banget Pak nanti di sharing Pak apa yang mungkin Bapak punya Pak, ilmu-ilmunya tolong di-share ke kita, dan supaya kita juga jadi bright dan nggak ketinggalan dengan arus digital yang saat ini melanda ya Pak ya, mau nggak mau harus dihadapi. Baik. Terima kasih Pak Daduk. Kita langsung aja Pak. Kita di sini akan menonton ada sebuah video ya, di mana di sini ada expert dari teman-teman dari MIT ya. Dan nanti kita akan bahas ketika memang nanti Pak di sini ada yang menarik, langsung aja Pak nanti informasikan, nanti saya post Pak, dan saya pun ketika nanti ada yang menarik ini saya post dan kita akan bahas bareng-bareng gitu ya. Dan teman-teman yang lain yang di rumah, yang di kantor, boleh banget ketik pertanyaan-pertanyaannya ya gitu. Baik, oke Pak, kita langsung aja mungkin ya. Saya share terlebih dahulu untuk videonya. Siap. Oke, kita langsung saja mulai. Saya mulai Pak videonya. Thank you, Steve. Very interesting talk by Professor Davies before. I think it's a good follow-up to our startup portion of the event. I think a lot of these startups will illustrate some of the things that Professor Davies mentioned about being nimble, being agile, and being brave in changing and responding to what's going on. I'm very excited to bring you today's session with 10 of our MIT startups. First, I tell you a bit about the MIT Startup Exchange.
How can help you to connect to our 1,900 MIT startups, in addition to the ones you see today. Then I'll go over today's agenda. So the MIT Strategy Exchange was created as a ILP like yourselves to better connect MIT startups to industry. We have 1,900 startups now that either licensed MIT technology or were founded by MIT faculty, staff, student, or alumni. We know these startups very well. We also know our 250 ILP members very well. This enables us to make hundreds of effective introductions every year. It's really a great member benefit for you to take advantage of. And here are some of our success stories where our ILP members have entered into partnerships with our startups as early customers, strategic partners, or corporate venture investors. You see these ILP companies come from different industries and all over the world. So a lot of different great success stories. Here are some of the different technologies our startups cover. Most requested by our corporates include AI and machine learning, data analytics, not surprising, a lot of digital startups. We also see growing interest in healthcare, IoT and sensor, advanced materials, and a big one recently is sustainability, so sustainable materials. So how can you best engage with these MIT startups? Great question. One way is by doing what you're already doing, coming to events like Kun, ini menarik Mas Kun ya. today where you're here. Iya Pak. Ya, ini begitu banyak inovasi di IT gitu ya. Tapi coba kira-kira kenapa semua itu muncul gitu kan? Bukan tanpa alasan gitu. Pasti itu ada kebutuhan-kebutuhan di masyarakat. Hingga tadi AI itu sensor, macam-macam muncul ya. Itu karena ada kebutuhan customer dan mereka sudah memappingkan, memprofiling sebelumnya. Jadi tidak ujuk-ujuk mereka itu muncul gitu ya. Nah inilah perlunya kita memprofiling customer. Kira-kira begitu itu. Luar biasa. Oke. Dan ternyata marketnya itu sudah ada ya. Iya, sebetulnya sudah ada, cuman belum terdefinisikan kalau secara konvensional gitu. Karena kalau konvensional itu sangat terbatas kemampuan kita kan. Nah, dengan machine learning, maka hal-hal yang tadinya tidak tampak bisa didefinisikan dengan jelas dan nyata dan itu datanya valid. Karena mereka melakukan processing, analisa melalui big data. Kira-kira begitu. Semuanya akan tergrab, terolah dan akhirnya tersimpulkan oleh machine learning itu. Iya, sepakat sih Pak. Dan kadang juga kita sebagai mau jadi pengusaha gitu ya, kita juga pesimis ketika, aduh marketnya ada nggak ya? Dan dengan adanya data seperti ini yang bisa termunculkan gitu ya, ternyata ada ya. Ini juga membuat kita juga jadi lebih optimis dan bisa melanjutkan. Betul. Pada saat kita mau bisnis, kita kan harus menentukan segmen market yang mana. Kalau dalam teori marketing kan ada segmenting, targeting, positioning. Nah sekarang itu dengan dibantu oleh AI, oleh machine learning itu jadi mudah gitu. Kita nggak perlu repot-repot. Kira-kira yang banyak membincangkan tentang kuliner, tentang mungkin elektronik, tentang mungkin pakaian dan sebagainya ada berapa banyak di kota mana, seperti apa tipikalnya. Nah, dengan machine learning itu semuanya bisa terdefinisikan dengan baik gitu ya. Mind blowing banget Pak, artificial dan machine learning ini. Oke, ini menarik banget Pak. Kita lanjut lagi Pak ya. Ini seru banget. From 10 different startups for a few minutes each, so you can get a sense of what they do and see about interest in having follow-up meetings to discuss partnerships. We have also our STEX 25 industry-ready startups that will be unveiling July 21st and 23rd. I should mention we actually do also have a poll that we meant to get going here, which is about asking you about your interest in working with our MIT startups. It would be great if you could answer that. The other part of what MIT Startup Exchange does is opportunity postings. You can actually post an opportunity to our 1,900 startups. You can pick the topic and describe a bit about the specific challenge that you might have. And the startups can apply to directly work with you. So they can self-select to work with you. I can tell you that over the course of the last 2 months, we're seeing growing interest in opportunity postings. So do take advantage of those if you're interested as well. All right, now onto our startups. In terms of the agenda today, we have 2 parts. The first part is 5 startups around customer engagement. And what you see is we have these 5 startups covering different aspects of customer engagement.
followed by a Q&A with the startups. And the second part of this is HR and partnerships. I'll mention that for Ref Analytics and Humanize, speaking of startups adapting quickly to what's going on, they actually study or help industries address some of the challenges we have in terms of now today, all of us are working from home. So they have some interesting data to share around that. How do video conferencing work and how does organization health be affected? Coding Dojo, unfortunately, won't be joining us because the speaker, Richards, just got sick. But all the other startups will be here with us. So please do submit your questions using the Q&A button. You will be able to hear these answered during the Q&A part of the today's event. Use the chat button only if you have technical questions to ask of our team. We also have a link for you, bit.ly/management startups 2020, big M, big S, where you can select startups you're interested in following up with. Iya Pak. Itu ada yang menarik, customer engagement ya. Jadi kalau tadi kita bicara tentang bagaimana create market, nah ini yang berikutnya ini inovasi di MIT ini berkaitan dengan bagaimana engagement customer. Jadi ini yang selama ini pusing ya dikejar oleh operator-operator bagaimana loyalitas customer itu bisa dipertahankan. Nah, ternyata di sana udah dikembangkan luar biasa ya. Karena revenue itu akan datang dari customer yang loyal. Sehingga customer engagement ini sangat penting dan itu mereka melakukan terobosan analisa evaluasi dari machine learning, dari artificial intelligence. Makanya menarik pasti berikut ini ya. Para inovator-inovator itu menyampaikan terobosannya, temuannya menggunakan machine learning pasti menarik. Mari kita ikuti Mas Kun ya berikutnya ya. Siap. I know it's a lot of info at once, so I'm going to give you a chance to have that sink in. Before we move on to the startups, the first one up today being Endor, one of our 5 customer engagement startups. So good morning, good afternoon to everyone. I'm Tomas Tulovic with Endor. We are a predictive analytics platform that was initiated at MIT by the guidance of Professor Pentland and Dr. Yaniv Altshuler. We're going to talk about innovation in management and the aspect of human behavior. And how does artificial intelligence and predictive analytics really helps the organization proceed and move forward? In every day of our life, specifically in times like this, targeting the right audience for any purpose, whether it is to sell a loan, to sell a product, even hire the right people, requires tons of skills and capabilities that range from data that you get or technology that you have access to. The problem lies in the aspect of how do you actually create those models. When we're trying to build machine learning models and using many technologies, the process is very cumbersome. It takes you from asking a business to getting the data, cleaning the data, and really a very lengthy process that in times like this requires a lot of innovation, creativity. And to be honest, in times of pandemic, past information really doesn't help us because the world is changing so fast. What we've also found is that there is a need to understand human behavior. Most of our current models and capabilities rely on statistical understanding human of behavior age. Iya, lewat kita harus AI, Pak. understand terhadap human behavior ya, understanding very well. Iya. Jadi di situ kuncinya, bisnis itu sukses ya. Dan mereka sangat dalam di situ gitu ya, sehingga mereka bisa mengoptimalkan, bisa meningkatkan produktivitas dari perusahaannya. Dan itu yang selama ini dipusingkan oleh para manajer, para general manager, bahkan para direktur gitu ya. Bagaimana meningkatkan engagement atau customer loyalty itu sehingga bisnisnya bisa berjalan dengan lancar karena mereka understanding human being behavior ya. Inilah ya, ini hebatnya ya. Yang pertama untuk innovation management itu kan berkaitan dengan perilaku para inovatornya. Nah, karena inovasi ini sesuatu yang sangat matrik, sangat sangat uncertain gitu ya. Maka perilaku inovatornya itu harus pahami betul. Dan itu sangat sulit kalau dilakukan secara konvensional oleh manusia. Iya. Yang mesti itu kita betul. Orang itu posting apa, mengutarakan apa, jam berapa, melihat apa. Ya. Nah, itu akan kita tahu. Jadi begitu tuh ini. Menarik sekali nih. Iya, betul. Dan kehidupan kita yang sebenarnya yang dianalisa adalah kehidupan kita di media sosial ya Pak ya, yang di internet betul, karena live sekarang ya. ini orang
waktunya sebagian besar ada di digital. Itulah sebenarnya Iya. netizen, digitalisasi itu sehingga keuntungan pakai machine learning luar biasa gitu. Kita nggak perlu sulit-sulit untuk memformulasikan karena by machine itu sudah dilakukan. Jadi selangkah lebih maju dan kita bisa mendapatkan data-data secara cepat, secara lebih efektif dan lebih valid, kira-kira begitu. Ya, ini menarik sekali ya Pak. Bagaimana si teman-teman dari MIT ini, Thomas Strivelis ini, mereka bisa menggather data sedemikian banyak dari semua sebegitu banyaknya audiens, kemudian precisely menemukan behaviornya. Itu what kind of data dan bagaimana tools mereka bisa benar-benar meng-crawling sebuah data menjadi sesuatu yang benar-benar impactful ya. Itu menurut saya something really crazy tapi in the positive Ya, mean, Pak. begitulah machine learning Mas Gun ya. Tapi mari kita ikuti tayangan selanjutnya ya. Kita lanjut Pak. Gender, salaries, and everything that we know about our customers. But honestly, it's very hard to create a model based on getting stuck in traffic or missing a flight or getting laid off because of COVID-19. Understanding human behavior and making it a part of our prediction capability is what we're trying to achieve. Is changing the way of looking at things and motivating you to really think differently as you're innovating in your organization. What we've created at MIT under the guidance of Professor Pentland is the ability to look at the new science, is the ability to crunch human behavior data, transaction that comes from your mobile application, taxi rides, Uber, anything that you have that implies what it is that we do and create clustering of human behavior. Wah. This will allow us to find. Pak, kalau tadi dilihat nih Pak, ada yang menarik bagaimana transaksi setiap orang itu dicek ya. Nah, tadi ada transaksi terkait Uber dan lain-lain. Tapi apakah itu sesuatu hal yang private atau masih dalam bentuk open data, Pak? Kalau untuk hal seperti ini, Pak? Ya, sebetulnya kalau machine learning itu kan ambil data umum. Data umum ya. Data itu dia ngambil disedot, kemudian dia lakukan analisa. Memang di awal harus kita latih dulu mesin learning. Kita kasih definisi clustering tertentu. Nanti dari situ dia akan belajar terus mengerucutkan. Jadi sebetulnya kita latih sebentar. Itulah mesin yang mampu belajar, learning machine atau machine learning. Di situ kelebihannya. Mantap. Luar biasa lah kira-kira. Luar biasa. Kita lanjut lagi, Pak. Not commonalities. We all understand now that although we don't know who next to us behaves similarly, we all have shared very similar experiences. We have a range of customers that range from financial services to defense and retail, and we can see a great growth within the adoption of predictive analytics as it grows to human behavior. We can find more loans, we can increase capabilities, we can find terrorists very similarly because we can use the data and understand how those organizations, how behaviors of individuals changes or create commonalities. The system is software as a service. It's an application. We basically took the science that's called social physics and applied it into a platform that works, ability to work in the system and really get access to your data. The goal is to transform the organization from a data science organization into a business-driven organization that give you access to immediate changes in the market and understanding that the customer of last week might do the same next week. We have a very short period of time, but I think it's important to know that we're looking for partners from multiple different regions around financial services, retail, and defense, folks that are in technology that want to partner with us and really want to take advantage of this new science and capability that allow you to take advantage of real-time predictive analytics, artificial intelligence. I appreciate you taking the time and allowing me to present, and we'll be here. Bagaimana real time kita bisa melakukan prediksi, analisa prediksi. Wah, itu kalau kita lakukan konvensional itu mumet kita ya, bisa pecah. Mumet, Pak. Dan ini real time ya Pak Daduk ya? Nah itu karena mesin itu bisa melihat kecenderungan, kan dia grafiknya kelihatan. Ya, betul. Ya kan kalau dilakukan oleh manusia, matanya akan lelah kan ya, melototi angka-angka. Ya kan, orang yang kinerjanya turun dengan mesin learning ketahuan. Orang yang sedang bersemangat tuh ketahuan. Orang yang mulai ada kecenderungan agak cheating, agak crime, kriminal, bahkan tadi disebut terorisme ya, bisa dideteksi oleh mesin learning. Jadi begitu banyak pekerjaan yang bisa diselesaikan oleh mesin learning yang selama ini kita lag di situ, lost di situ, sehingga analisa dan keputusan kita tidak tajam. Nah,
kalau dalam bisnis ini bahaya. Kenapa? Karena nanti layanan kita, produk kita tidak akurat, dan berikutnya apa? Produk kita tidak dibuy oleh customer gitu kan, dan kita akan loss of money di situ gitu. Jadi akurasi data, akurasi analisa, dan akurasi prediksi itu sangat penting dalam banyak hal, dalam semua hal gitu ya. Jadi kita kan selama ini butuh data ya. Dalam konsep pertama manajemen itu adalah kesuksesan sebuah organisasi itu manakala mereka tepat melakukan mapping resource, mapping situasi, dan mapping kemampuan, baik kemampuan kita maupun kemampuan kompetitor. Nah, dengan machine learning semua itu bisa disediakan, di-provide dengan valid, cepat, dan sangat murah. Sehingga makanya kenapa saya meneliti di sini, karena kapabilitas dan benefitnya yang luar biasa. Itu kira-kira maksudnya. Mari kita lanjut ya. Siap, kita lanjut lagi Pak. Makin menarik nih. To ask any question about any old kind of data. Thank you very much. I'm Arun Prakash. I'm the CFO of Cerebri AI. Ini kita lanjut ke sesi selanjutnya, Cerebri AI Pak ya. Kalau mungkin Pak bisa kasih informasi juga Pak, Cerebri AI ini kalau terkait dengan otak kan pusat otak ya Pak ya. Kalau Cerebri AI ini pusat AI-nya berarti ya Pak ya? Oke, sambil kita lanjut dulu. I'm an MIT Sloan alum, and our CTO is also an MIT PhD. We are an AI for customer experience company, also called CX. We have a platform for enterprises, and we're based in Austin, Texas, with offices in Toronto and Washington, D.C. So the problem of CX today is for consumers who go to their lifestyle brands, such as financial services, insurance, telecom, media, luxury retail, automotive, all have a new problem of going not only the old way of single channel, but transitioning into what we call omni-channel. And that just doesn't mean you go to multiple places like a store or a mobile phone to do your commerce, but the data that exists between these channels also talks to each other to give you the same experience, the same offer, whatever you need in any channel you happen to be in. And that's the challenge of omni-channel that is going to be facing enterprises in the future, and we're here to solve that problem. The way we do that is we focus on customer journeys and interactions. We don't look at personas and demographics to drive what's going to happen to a customer, but we take that data and put it together and build those customer journeys so we can understand true customer engagement and apply. Ini berkaitan dengan bagaimana kita meningkatkan service excellence kita. Nama ini kan kalau kita sebagai seorang GM atau manajer kan mengamati customer service kita kan mungkin kadang-kadang gitu ya. Kadang-kadang kita keliling melihat gitu. Tapi kan secara detail kita tidak tahu apa yang dirasakan oleh customer. Mereka menuangkannya di sosmed, di Facebook, di Instagram dan sebagainya. Dan kita tidak bisa menjangkau itu semua. Kecuali kita menggunakan AI atau mesin ini menggrab semua data itu, mungkin yang ada keywordnya berkaitan dengan layanan produk kita. Kita bisa melihat komentar-komentar mereka, harapan mereka, dan keinginan mereka. Wah, yang luar biasa. Jadi ngeri Pak. Membantu kita untuk mengupgrade service kita, dan tentu saja itu akan berdampak kepada kepuasan customer yang akan terus meningkat. Dan kalau customer meningkat, itu akan meningkatkan kompetisi dan share revenue kita akan naik terus menerus ya. Inilah yang selama ini dikeluhkan, diperbincangkan oleh kawan-kawan yang menangani customer service. Bagaimana meningkatkan layanan customer? Apa sih sebetulnya kekurangan kita? Mereka pusing gitu ya. Oke, ada survei ya, paling isi survei 1000 aja udah banyak ya. Iya. Nggak Kalau mungkin dengan kita. big data, semuanya bisa disedot. Yang penting keywordnya dan algoritmanya itu tepat, maka akan mendapatkan data yang luar biasa ya. Customer journey itu sangat penting sekali dalam layanan, terutama layanan jasa seperti telco ya, seperti perbankan dan lain sebagainya. Kita di e-commerce itu ya, ibu-ibu tuh membandingkan itu ada gratis ongkir dan sebagainya, itu sudah berbeda keputusan ya. Iya, sensitif sekali dengan harga. Ada pengurangan harga, itu udah pindah ke operator. Dan itu harus ditangkap oleh operator. Kalau tidak, dia akan disalib di tikungan oleh kompetitornya. Nah, saya sering menyebut pemenang kompetisi di era digital ini siapa yang bisa menyalip di tikungan seperti Rossi itu. Wah, bagaimana menyalipnya? Kita pelajari data-datanya menggunakan mesin learning dan kemudian kita tahu
bagaimana dan kapan kita akan menyalip hitungan kompetitor kita. Nah, gitu kira-kira terkait dengan customer journey ini. Menarik banget Pak. Saya baru ngeh nih ada hal seperti ini yang bisa meng-crawling data terkait dengan hal kecilnya mikronya adalah update status itu juga bisa digunakan Iya, sebagai itu adalah curahan hati yang paling jujur dari customer. Curahan, yes, the real voice of customer-nya dipakai bener-bener ya. Sendirinya kan? Wow. Itulah yang harus kita tangkap dan mungkin kita olah sebagai inputan dalam customer service kita, gitu kira-kira. Sangat menarik ya Pak ya. Dan ini yang Bapak teliti ya selama ini Pak. Iya betul, karena saya melihat bagaimana untuk membantu Telkom supaya Telkom ini maju, terus meningkat pendapatannya, bagaimana mengelola customer satisfaction itu semaksimal mungkin. Nah itu memang ya hal-hal semacam ini bagi orang teknik agak kurang menarik. Saya setelah pindah kuadran ya dari kuadran kiri kuadran kanan masuk ke area manajemen, ini ada sesuatu yang sangat-sangat indah. Sangat-sangat penting yang bisa saya gunakan dalam kehidupan saya sehari-hari. Saya jadi harus understand my wife, understand my son, my daughter, understand my colleague and so on, so I can give the best service to them gitu ya. Saya bisa memberikan service excellent kepada mereka. Indikator kita sukses itu kalau kita bisa memuaskan terutama orang-orang terdekat kita. Wow, indikator sukses adalah bayangkan kalau mesin learning itu kita terapkan di rumah tangga kita. Wah, rumah tangga kita itu akan terpuaskan semua, Mas Gun. Nah, jadi Anda kalau mau mencari jodoh juga bisa pakai machine learning tuh. Kira-kira mana yang paling cocok dan mana paling sesuai, paling match dengan Anda kan. Sehingga Anda bisa buat strategi. Oh, kira-kira nanti calon pasangan saya akan puaskan dengan cara seperti apa. Mereka senangnya apa. Mereka desire-nya itu apa, kita udah tahu jauh-jauh hari. Kita bisa memprediksi, kita bisa menganalisa. Itulah mesin, kehebatan mesin ya. Nah, cuman jangan dipakai untuk hal yang negatif ya. Nanti memprediksi mencari celah-celah kita untuk menghack dan sebagainya, bahaya itu, jangan ya. Itu kriminal ya. Meskipun ada potensi juga yang bisa dipakai untuk itu ya. Tadi perilaku dan sebagainya bisa dipetakan kan. Oleh karena itu ya ilmu itu dua sisi mata mata pisau ya. Ada yang tajam, ada yang ini. Bagaimana kita menggunakan ilmu itu ya. Ini menarik. Boleh dilanjutkan Mas Kun ya. Siap, kita lanjut lagi Pak. Apply artificial intelligence, machine learning, and reinforcement learning to those journeys so that you can get better insights than just old school business rules. Our software looks like this for the user. It's very friendly to the revenue side of the business, whether you're a marketer looking at a scale up of a cohort to send a campaign to, whether you're a service agent speaking to an individual customer or a sales agent. Hasilnya dari machine learning itu lihat, bisa melihat monetize, measure engagement. Itu kan yang dicari oleh Telkom, dicari oleh semua operator. Bagaimana mengukur engagement untuk monetizing yang kita pusing selama ini. Ini kita monetize-nya di sisi mana, pada faktor apa, pada produk yang mana, bagaimana pelayanan dan kapan, dan untuk siapa saja yang sangat tertarik untuk membeli produk kita. Ini kan kita selama ini mengira-ngira, meraba-raba, mempersepsikan, ya, menginterpretasikan sendiri, yang pasti banyak subjektivitasnya karena pengalaman kita pasti tidak seluas apa yang dilakukan oleh machine learning gitu ya. Nah inilah yang kenapa kita harus mendalami, kita harus menguasai, karena sebetulnya kekuatan data, keakuratan data, kapasitas data, bahkan sampai data monetize saja kita bisa ketahui ya. Ada berapa kali orang yang repeat order, ada berapa orang yang puas. Dia punya daya beli berapa itu juga ketahuan loh ya. Dari dia belinya macam-macam itu ketahuan. Oh dia memang borju, orang yang hedon gitu ya. Suka belanja. Itu kan ketahuan. Nah itu selama ini yang dicari oleh para sales bank ya, menawarkan kartu kredit itu kan kalau dia punya ini, wah luar biasa. Makanya BRI itu kenapa meningkat ya. Saya lihat itu Pak Indra Otoya sebagai direktur BRI waktu itu meningkat 2 kali lipat itu revenue-nya. Karena menggunakan machine learning dan ketahui profil orang-orang yang sangat memiliki opportunity mengambil kredit itu kelihatan, kemampuan daya beli bayarnya itu kelihatan sekali. Jadi ya sebetulnya ditelanjangi ya perilaku manusia dengan machine learning. Tapi bagi orang pebisnis, bagi seorang marketing ini luar biasa, sangat membantu dan ya baguslah buat bisnis ya. Yang penting digunakan untuk positif, untuk hal yang bermanfaat dan tentu saja produk itu pasti bermanfaat bagi customer, ya it's okay lah.
Ini sekedar tool yang bisa kita gunakan. Tuh, perhatikan ya, bisa melihat monetizing-nya. Wah, ini jadi saya makin semangat nih mau meneliti ini Mas. Ya, jadi sebenarnya ya, semua media sosial, kemudian tools shop gitu ya, shop online itu sebenarnya ujung-ujungnya adalah bagaimana mereka menggather data ya Pak ya. exactly. Makanya siapa yang menguasai data dan bisa mengolah dan bisa menentukan strategi, itulah pemenangnya sebetulnya. Bukan yang besar, bukan yang kuat, bukan yang paling banyak modalnya, tapi yang memiliki data. Dengan memiliki data kita bisa akurat, bisa efektif, efisien dan produktif dalam melakukan bisnis pemasaran gitu. Mantap. Ini yang dipusingkan menguasai oleh data. para BOD ya. Bagaimana kita memprofiling, mensegmentasikan supaya akurat dan sehingga produk kita sangat match ya, mungkin 99% match ya dengan kebutuhan dari customer. Itulah yang diinginkan sehingga kita tidak banyak wasting resource gitu ya. Kita bisa efektif dan kita bisa menggunakan resource itu semaksimal mungkin gitu ya. Mungkin cukup 2-3 orang, nggak harus 10 orang dalam melayani. Bener. Itu benar-benar cost reduction banget ya Pak ya. Iya. Costnya gitu kan? Jadi jauh lebih murah. Kalau upgrade kan pelurunya cukup satu saja untuk nembak satu musuh kan. Nggak perlu 10 peluru. Kalau memang satu itu udah akurat bisa menembak 1, 2, 3 orang kalau tembus gitu kan. Very sharp dan ya. Teknologi gitu ya. Luar biasa. Keren Pak. Kita lanjut lagi Pak. Ini saya makin merinding Pak. Lihatnya. Agent speaking to an individual customer, or you're using our APIs to deliver the solutions in real time on your digital commerce site. So what we have in technology today, to understand customers, they like to ask the customer, what do you think? They ask their NPS score, and we don't believe that's the best way to go. So we built an NPS killer called the Cerebri Value, which is a real-time measure of near-term spend of. Pak, ada NPS killer katanya Pak. Itu cara yang wow banget sih menurut saya Pak. Kita lanjut lagi nih. Customer, we measure engagement in dollars or local currency, and it helps to predict if they're going to churn, upsell, cross-sell, do a specific action. We also recommend what actions to take in sequence for customers so that you can drive the results that you want. And this is all back-ended by a 10-stage software pipeline that ingests data, makes it understandable, and delivers it through APIs as well. Some customers we worked in the auto space, helping a global auto OEM with marketing campaigns in a certain region, driving 2.5 times lift and selling a lot of cars and services. We've also worked with the bank in North America on lending, and we've used our system to automatically adjudicate loans so that they can better win the business. We bring in a lot of risk and economics. Jadi penjualan mobil dan loan kredit itu bisa meningkat luar biasa. Nah, itu karena akurasi data yang disajikan oleh artificial intelligence atau machine learning. Jadi ya inilah terobosan kalau kita ingin meningkatkan performansi ya. Ya karena kita nggak perlu nebak-nebak lagi. Akurasinya lebih dahsyat gitu kan. Selama ini kan nebak-nebak kira-kira mungkin segmen ini, mungkin segmen itu. Ternyata ya kita nggak punya data yang lengkap dan valid. Tapi dengan machine learning, artificial intelligence, ini sudah dibuktikan ya. Nanti kita lihat revenue-nya pasti melonjak luar biasa. Mari kita lanjutkan. Ya, dan riset market yang selama ini dilakukan oleh cara konvensional jadi benar-benar useless ya. Itu jadi udah tergantikan oleh mesin learning. Maka hati-hati nih para konsultan ya kayak Mark Plus dan sebagainya, nanti mereka nggak laku. Itu yang tadi mau saya omongin tapi kayak nggak tega. Era disrupt, era buka gitu ya, kita harus belajar. Makanya kata Darwin itu siapa yang bisa bertahan, yang sustain itu adalah yang bisa adaptasi gitu ya. Itu teori puluhan ratusan tahun yang lalu. Nah ini eranya mesin learning datang. Kalau kita nggak adaptasi, maka konsultan akan tutup segera gitu. Oke, lanjut Mas Gun. Siap. As well to our customer journeys because those are critical for customers when they think about how they're going to do their future spend. In terms of working with us, we help all sorts of use cases, but primarily engagement, churn, upsell, cross-sell, and we also do macroeconomic forecasting. We work with the central bank, a leading central bank in the world, on their forecasting. A variety of industries around lifestyle brands, and we can get piloted and onboarded in 60 to 90 days. So we'd love to partner with those who want to use this technology or integrators who want to resell this technology to their enterprise clients. Thank you. Wah, ini menarik. Hi everybody, nice to meet you. Ya Pak. Di situ ada kemampuan forecasting ya. Bayangkan, sekarang saya mengikuti perkembangan terbaru bagaimana Putin sudah mengarahkan pasukan cadangannya mau ke Ukraina. Kira-kira apa yang terjadi?
Dan kita susah menebak-nebak kira-kira ekonomi global itu mau seperti apa. Tapi dengan mesin learning semua data akan kita grab, bagaimana respon Amerika, bagaimana respon Eropa, bagaimana respon Asia, bagaimana respon semua kepala negara bisa kita kumpulkan dan kita analisa itu. Wow, Makanya sekarang behaviornya harga langsung. emas drop. Kenapa? Karena suku bunga di federal ya, punya Amerika itu naik. Kenapa naik? Ya karena itu begitu perang terjadi konsolidasi ekonomi dan akibatnya apa? Suku bunga dinaikkan supaya orang tidak terjadi inflasi. Karena harga barang-barang berkurang ya. Nah, itu dengan mesin learning udah terproyeksikan nanti tahun ke depan, 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan kira-kira apa yang bakal terjadi dari keputusan-keputusan atau pernyataan-pernyataan para kepala negara atau para pengambil keputusan itu sudah bisa dianalisa. Ini jadi tugas Kementerian Luar Negeri jadi lebih cepat ini ya. Harusnya lebih cepat dengan adanya mesin learning ya, tapi mohon maaf biasanya negara kita ini agak lambat adaptasinya gitu. Kurang percaya dengan kemampuan kita sendiri ya. Tapi marilah kita semangat, kita optimis dengan mesin learning kita pakai untuk proyeksi segala macam hal. Dan kita jadi bisa lebih mengantisipasi, bisa lebih tahu dan bisa menentukan strategi ke depan seperti apa. Amin. Dengan Amin. prediksi-prediksi yang dikeluarkan oleh mesin learning. Nah, itu kira-kira ya, proyeksinya luar biasa. Iya, betul. Ahli ekonomi jadinya ke belakang nih. Yang maju malah mesin learning. Terbantu dengan data mesin learning, tinggal kemampuan narasi dia yang menyajikan yang lebih gampang, lebih simpel dengan theoretical yang ada ya, jadi melengkapi. Tapi kalau dia tidak update, tidak meningkatkan kualitas, dia bisa digantikan oleh mesin. Nah itu bahayanya ya. Jangan sampai Anda digantikan oleh mesin ya. Karir atau profesi Anda. Siap-siap digantikan oleh mesin itu. Oleh karena kita harus belajar terus. Kalau kita belajar, kita meningkat, kita bisa menyesuaikan profesi apa yang tepat ke depan. Bahkan mesin ini juga akan ketahuan itu profesi apa saja yang prospektif ke depan ya. Jadi hati-hati nih ya. Ini seperti kalau dulu kan ada tukang ramal ya, kira-kira ke depan Anda tidak cocok di air, tidak cocok di dekat-dekat kebun. Dengan mesin learning ketahuan ini, ke depan itu nggak cocok bisnisnya yang berkaitan dengan fuel mungkin ya, yang fuel itu makin lama makin sulit makin habis. Itu mesin learning bisa tahu semuanya karena dia menggrab data dari big data. Jadi kita harus menggunakan ini supaya kita menemukan positioning, kemudian prediksi-prediksi ke depan yang sangat akurat. Sehingga segala analisa dan keputusan kita akan sangat tepat. Ya mungkin tidak tepat 100% ya, karena penentu takdir itu Allah Subhanahu wa taala. Tapi paling tidak kita memiliki panduan, guidance, kompas yang lebih akurat, yang lebih efektif dan lebih efisien ya. Itu luar biasanya nih di era digital nih ya. Ayo kita lanjut Mas Gun ya. Siap, mantap Pak. Makin seru. You virtually. My name's Alan Ringwald. I'm the CEO and co-founder of Relativity 6. MIT Sloan grad, started the company in 2016 as a collaboration with myself, some classmates, faculty, and professors. You guys have heard and will continue to hear a lot of different AI approaches. In our case, we really decided it was important to focus on specific behaviors, and specifically we spent our time in research on understanding repurchasing and renewal behavior, so everything to do with churn. Sure. Okay. Just some quick reasons why our technology has been working for the last 4 years, and we believe our customers are happy. The first is we're actually able to pick up the shopping signal or the churn signal well in advance of someone actually leaving. So typically it's 2 to 3 months in advance, but can go all the way up to 6 months. Another really key feature is that we're able to predict when someone's behavior can actually change. So if you think about needing to prioritize an agent or broker's time, really important feature there. And I think the real key thing that brings it all together is the fact that our AI isn't just really accurate, but it's genuinely very understandable and actionable. So the non-technical people that have to take action on the predictions can do so easily. You see here. Menarik banget ini Pak. Jadi kita dari pre-shopping aja udah tahu tuh perilaku calon customer kita ya. Iya, dan bisa diprediksi kalau mau berubah ya Pak ya. Bisa memprediksi perilaku orang tuh. Iya. Bayangkan, perilaku orang bisa ketahui dari apa-apa yang dia posting. Dengan kita mengetahui perubahannya, mungkin perubahan, ini orang mulai sensitif harga. Harga kita harus turunkan. Orang mulai sensitif dengan rasa tertentu. Kita harus melakukan product development, ya kan? Kita revisi produk-produk. Mungkin tempatnya, suasananya, mungkin segmennya bergeser.
ya itu semuanya bisa diprediksi ya. Sehingga sebelum kita meluncing sebuah produk, strategi launching, strategi marketing kita juga lebih valid, lebih akurat. Dan ini sangat dibutuhkan bagi kita pada saat kita mau menaikkan market base kita ya. Nah itu kue pasar ini kita akan bisa naikkan kalau kita tahu betul itu perilakunya. Selama ini kita melakukan launching, gimana ya cara launching supaya sangat ramai, sangat booming itu. Nah kalau kita tidak tahu perilaku, keinginan dari calon customer kan, kita mengira-ira itu launching yang mau kita lakukan. Ya kemarin sih begini biasanya launching ya, undang artis dan sebagainya. Terus artisnya yang mana sebetulnya yang sangat diinginkan oleh netizen? Kan kita mengira-ngira itu ya. Mungkin selera kita, let's say siapa itu, mungkin yang lagi tenar sekarang, mungkin siapa itu siapa Mas Gun yang lagi tenar Mas Gun kira-kira? Yang lagi tenar sekarang mungkin anak-anak milenial itu lagi senang-senangnya sama ini ya, mungkin ada Jeremy Pauline atau yang seperti itulah Pak. Ya tapi mungkin anak muda beda lagi ya, yang netizen zilenial gitu. Ya Gen Z itu beda lagi Pak. Sasaran target market kita yang mana? Nah kalau kita yang merancang launching ya begitu kira-kira kita siapa artis ya? Oh artis yang sering muncul lah gitu menurut kita. Wow. Ya. Dengan AI jadi niche banget ya Pak ya? Jadi disitulah itu menjadi landasan bagi kita untuk pengambilan keputusan, menentukan sebuah strategi itu di situ. Jadi kita harus objektif, ngikutin lah dengan petunjuknya paranormal itu machine learning ini ya. Paranormalnya machine learning yang sampai tadi normal tapi tanda paranormal. Iya. Sampai tadi kalau nggak salah dibilang sama Mr. Alan ini 90% keakuratannya loh Pak. Iya itu betul. Kenapa? Karena dia ngambil data-data yang dikeluarkan langsung oleh mereka. Ya apa yang dituangkan di sosmed segala macam itu kan data-data yang real, data valid. Mereka objektif menaruh data tanpa sengaja kadang-kadang di Google ya. Kita nge-reveal dan sebagainya, kita menulis sesuatu yang mana data-data real, kita komentar saat mungkin kita diskusi dengan teman mungkin di sosmed gitu ya. Itu ke-grab. Begitu ke-grab muncul itu data-data real. Oh, alhamdulillah hari ini penjualan laku sekian. Oh, berarti komputer kita sedang naik nih. Kenapa dia naik? Oh, dia tuh cek siapa saja pembelinya. Oh, ketahuan semua. Oh, mereka maju karena produknya begini-begini, layanannya begini, segmennya ini nih. Nah, dari situ berarti apa yang harus kita lakukan? Oh, supaya masuk ke segmen yang sama, apa uniqueness yang harus kita buat? Lihat mereka uniqueness. Oh, mereka pelanggannya suka tentang kenyamanannya, produknya mungkin agak asin, pedas dan sebagainya. Kita bisa tahu itu. Wah, kita bisa contoh amati tiru plak ya, ATP ya. Bukan namanya tiru modifikasi. Amati tiru plak, ATP namanya. ATP bukan ATM ya. Dilakukan oleh kompetitor kita. Nah, inilah sebuah keuntungan bagi kita ya. Tapi kalau bagi yang mau ya. Makanya kita harus menjadi orang yang ilmiah itu di situ Mas Kurnia. Oke, baik, mungkin kita lanjut ya. Masih ada. Siap, kita lanjut lagi Pak. We've mainly been working in financial services, insurance companies, banks, but certainly have customers in retail, aviation, and others as well. In terms of results, typically we get about a 90% accuracy rate on our churn models, which lead to about a 0.5% to 1% reduction in churn. And the stat that we really optimize for and care about is a quarterly uplift. In general, it's about a 5% uplift. And what's cool is, these results can happen in weeks, not months or years. And we're typically about 10x cheaper than in. Cepat sekali, Pak. Akurasinya 90% dan kenaikan revenue-nya itu 5%, bayang. 5% dan itu bisa ya. Dan bisa cepat. Selama ini kita pusing kan? Ya. Ya, kami di IndiHome itu juga sangat agak worry tentang churn gitu ya. Yes. Nah, sekarang kita punya Sayang to Business, kemudian ada banyak ya operator-operator yang lain ya. Nah, itu bagaimana kita memastikan bahwa pelanggan kita tetap loyal dengan kita. Ya. Selama ini kan kita coba nyari apa sih kira-kira mereka churn ke operator lain. Nah, dengan machine learning, dengan big data ini, dengan artificial intelligence, kita cepat mengetahui data-datanya itu dan kita segera lakukan perbaikan ya performansi dari layanan kita. Banyak sekali ya mesin ini bisa kita pakai. Ibaratnya kita dibantu oleh radar, dibantu oleh drone lah ya untuk mengetahui keberadaannya di mana, sedang apa dan ini apa. Dan dengan data-data yang lengkap itu kita jadi bisa
menurunkan ketidakpuasan karena layanan kita ketahuan di mana yang Ya. lag, yang dislike, ya mana-mana yang datanya real, yang fake itu ketahuan semua ya, sehingga layanan kita bisa berkualitas. Nah, kita harus jujur, kita harus ikutin ini ya. Itu bayangkan bisa naik 5% itu kan, wah itu yang selama Itu ini ya dalam waktu yang singkat bisa naik 5% itu Betul. lots of work sih kalau misalnya tanpa ini. Itu pusing kita selama ini jagoan nih. Iya, Kalau kita selama ini betul. yang jagoan sekali ini. Iya. Oke, kita lanjut lagi, Pak. Internal team solution. Quickly want to highlight a case study with Willis Towers Watson, recently acquired by Aon, so really large insurance brokerage firm. With them, just want to tell you about how we operationalize some of our machine learning and AI. So we basically, when we started, it was a weekly data transfer. We got weekly predictions, and what was really interesting is we did weekly intuition testing of the brokers themselves. These are the frontline people. These are the people that know the customer best. So it was really important to start understanding how they work and how well they know their customer. So we actually stood up what we call a proactive predictive churn CRM for this specific client. As you'll see here, there's a traffic light system. So we would make predictions, but we would actually let the brokers override those predictions with what they thought would happen next. So it was really kind of a human-machine relationship where we're able to observe their behavior, learn which brokers had the best intuition, and actually use that as a new data point for the next week's predictions. Wih, ini keren nih Mas Gun. Keren banget, In terms Pak. of results, Kerjasama human and machine, Pak. Iya, bayangkan proaktif prediktif. Wih, ini ngeri nih. Ngeri. Sebuah prediksi yang proaktif lagi kan. Iya. Jadi on time itu bisa diketahui kondisi positioning layanan kita dan sebagainya itu bisa diketahui. Karena prediksinya itu proaktif. Jadi bisa ngasih tahu, oh ini awas nih di daerah A kelihatannya sudah mulai muncul komplain-komplain. Daerah B, oh puas mereka. Kenapa puas? Kita let's lihat apa alasannya puas dan sebagainya. Jadi komparasinya sangat cepat sekali. Dengan data itu jadi tahu, oh daerah A harusnya dilakukan ini. Kenapa begini? Oh kemungkinan dari orang-orangnya yang kapasitasnya tidak seperti yang di B. Oh dari produknya. Oh dari tempatnya. Oh dari ini harganya. Wah, itu tahu semua. Ya, kalau dalam marketing ada 7P ya, price, product, place, and so on itu bisa diketahui semua dari faktor mana nanti yang lag-nya, yang lemahnya. Dari situ kita bisa memainkan continuous improvement seperti apa. Jadi prediksi-prediksi yang proaktif ini yang sangat diharapkan oleh manajemen. Manajemen sekarang sangat ingin laporan-laporan dari tim. Tapi kalau konvensional manual khususnya kan akan sangat lambat dan validitasnya agak diragukan. Tapi dengan mesin learning tinggal lihat dashboard, wah itu manajemen mungkin nggak perlu anak buah. Bahaya. Tinggal mesin learning ya. Iya. Mungkin cukup VP saja di bawah direktur itu. Gitu. Harusnya GM saja ke bawah nggak perlu. Karena GM lihat analisa mesin learning udah tahu semua itu profilingnya dan prediksi-prediksi yang akan terjadi gitu. Jadi hati-hati juga ini perubahan disruptif ya. Karir profesi akan bergeser luar biasa ya. Oke, nggak ada yang safe ya Pak ya? Ya. Inilah disrupt ya, buka ya. Betul. Kita lanjut lagi Pak ya. The first month that we were actually in operation, we got a 6.5% uplift in quarterly revenue, and 80% of the customers that we tagged as at risk, they were actually able to save. By the second quarter in operation, we got up to an 11% uplift in quarterly revenue, in quarterly revenue, and up to an 87% save rate. So 80. Bayangkan di kuartal pertama itu peningkatan ROI-nya 2 kali lipat. Di kuartal kedua 10 kali lipat. Ngeri banget Pak, bisa. Jangan ini untuk apa ya? Mempelajari saham juga bisa ini mesin learning ya. Saham-saham mana yang dia stabil, yang dia naik, yang turun bisa dilihat tuh datanya. Dari komentar-komentar para broker saham, para pemain juga bisa diketahui. Banget Pak. Ini luar biasa, ini makin ngeri nih. Ini harus punya Pak yang main saham nih kayak gini Pak. Iya betul, harus punya mesin learning kayaknya. Mereka bisa mempelajari semuanya ya, pertumbuhan ekonomi, misalnya dari indikator ekonomi makro, mikro, kemudian dari pakar-pakar, dari para pemerintahan mengambil keputusan, kemudian dari grafik-grafik ya, angka-angka di bursa efek itu kan bisa di-grab semua dan ketahuan gitu. Analisanya dan disimbolkan oleh mesin coba. Ya, jadi rekomendasi kita buy, sell, and so on itu dari mesin semua nanti. Dan bisa di automatically kita buy and sell gitu ya.
Nah itu yang mungkin sekarang banyak dipakai oleh orang untuk jual beli saham. Tapi hati-hati ya, banyak juga yang nipu. Jadi kita harus menguasai dulu, masuk ke sana baru boleh ya. Jadi kita tahu prinsip-prinsip fundamental dalam trading, tapi harus tahu betul bagaimana profilnya yang kita akan keputusan. Artinya mesin learning itu adalah mesin learning punya kita, nggak kita dibohongin ya. Katanya ada mesin untuk pilot trading, ternyata dibohongin. Setelah kita invest banyak, ternyata mereka pergi karena mereka itu ya. Tetap harus hati-hati ya, karena banyak yang zaman sekarang. Dan kita memiliki, kita mengendalikan mesin itu. Gitu ya. Nih, ya, luar biasa ya, 10 kali lipat. Luar biasa sih. Oke, kita lanjut lagi Pak. 10 kali lipat. 7% of the customers that we tagged as being at risk, they were actually able to save. Excited to chat more with you guys. I know this was really fast, but would love to talk more about our technology and see if we can actually get a partnership going. Thank you guys so much. All right. Well, my name is Anuj Bala, and I'm the CEO of ServiceMob. Today, we're going to talk about a better way to interact with customer service providers. The frustration on this woman's face probably says everything. Has this been you in the last day, week, month, or year? Contacting customer service, as we all know, is a very frustrating experience. We navigate through menus, wait on hold forever, and we hope to get to a person that can solve our problem. But on the other side, operating a contact center is difficult as well. Customers contact at concentrated times, right after lunch, right after work. They always, contact center operators are always trying to maintain service levels, and it's hard to staff due to choppy and unpredictable demand, both on the labor supply side and the contact demand side. It's a broken system altogether. 13 hours, that's the average number. Every man, woman, and child waits on hold for customer service every year. And 450, powerful number, 450 billion, that's the amount contact centers spend worldwide on overstaffed labor. So customers are waiting for service, but contact centers are overstaffed. How is that possible? The opportunity is really that most contact centers. Pelanggan Mas Kun ya. Ya. Bagaimana dalam pelayanan pelanggan itu antrian orang yang dilayani oleh customer service sebanyak 13 jam dia nunggu dilayani. Akibatnya karena banyak komplain, perusahaan harus menyediakan lebih tenaga kerja. Sekian billion tadi. Kenapa? Karena tidak tahu kapan peak komplainnya nggak tahu gitu. Jadi mereka ya harus menyediakan sebanyak mungkin customer service supaya bisa menghandle itu. Padahal dengan mesin learning nanti kita lihat ya, oh itu ketahuan kapan peak seasonnya, kapan low seasonnya, ketahuan. Jadi kapan nambah petugas bisa diprediksi dari itu. Menempatkan orang itu jadi tahu ya, pada jam-jam yang tepat. Penempatan ya di jam yang tepat ya. Wah, berapa banyak juga. Jadi secara investasi juga lebih sharp ya Pak ya. Ya. Jadi kita hanya menyediakan orang tambahan hanya pada jam-jam tertentu. Keren. Kita lanjut lagi. Are overstaffed. That is a true statement, just not when most people call. That's why we wait. ServiceMob is here to answer that question and solve that with AI and machine learning. What our tech does is it load balances that demand. We're able to use machine learning to create a series of micro forecasts on hundreds of attributes of who the agent is, how initial and repeat calls come in, the contact intensity, the time between repeat calls based on who that customer is. And we're able to aggregate that into a much more powerful forecast. We're taking a forecasting econometric method that's been used for probably the last 50 years and revamping that into something way more powerful and way more accurate at the 15-minute interval level. We do it and we don't break capacity constraints. Less headcount is required because we're able to meet the same demand. And in real time, as customers are calling in, we can shift their demand to better times of day because we're able to accurately predict the peaks and troughs of the day in that demand. And as a result, we're 3 to 5x. Jadi bisa secara akurat memprediksi kapan peak time-nya. Itu di grafik juga kelihatan ya. Peak understaff. Jadi itu pada saat kekurangan staff. Ketahuan grafiknya kan. Oh, berarti pada waktu-waktu itulah staff harus berbanyak. Jadi dalam shift ya, leadership segala macam pengaturan
human resource-nya bisa dilakukan lebih efektif dan efisien. Dan barangkali mungkin dengan analisa mesin ini diketahui sebetulnya problem-problem apa yang itu berulang. Ya. Ya, kalau berulang kan tinggal diperbaiki, pasti nanti berkurang itu kan. Tipikal problem komplain barangkali cuma bisa dijawab dengan mesin, bisa dijawab dengan prosedur yang sama yang sudah kita siapin timnya. Di peak itu banyak sekali, tidak hanya masalah kapasitas, tapi bagaimana kuantitas kualitas dari pelayanan juga bisa dilakukan di peak itu, ya. Sehingga turun drastis ininya komplainnya gitu. Jadi strategi banyak analisa mesin learning berkaitan dengan kuantitatif dan kualitas dari komplainnya itu apa, jenisnya apa, segala macam itu kelihatan. Sehingga dalam handling customer service ini berinteraksi dengan customer-nya akan lebih dahsyat lagi gitu ya. Sehingga service excellent, kepuasan pelanggan juga akan lebih bisa kita capai karena bisa dianalisa dengan detail. Jangan-jangan orang yang ngantri itu karena belum terlayani. Jadi dia masih karena jumlah officernya mungkin sedikit, akhirnya harus menunggu kenapa nggak kiwi gitu. dijadwalkan pada saat low season. Pada saat dia jadwalnya sedang rendah. Kenapa nggak begitu? Oke, Anda dapat jadwalnya besok jam sekian, lebih pasti. Dan mereka lebih tahu, oke besok pagi saya datang karena saya tahu betul bahwa saya jadwalnya jam sekian di tempatnya ini ketemu siapa udah clear gitu ya. Nah sementara kalau nggak ada mesin ini kan nggak tahu itu. Tumpukan yang butuh pelayanan itu mau diapakan nggak ada yang tahu pokoknya komplain banyak aja di sosmednya. Nah ini jadi bumerang bagi kita karena data detailnya kita nggak punya. Iya, ini betul. Ini perusahaan-perusahaan kontak center mungkin akan terbantu banget ya Pak ya dengan adanya hal ini ya. Ya mungkin masih ada lah dibutuhkan orang-orangnya ya. Tapi mungkin akan banyak berkurang juga kalau sudah bisa dimanage dengan baik ini. Buat perusahaan infomedia ini sangat butuh mesin learning nih. Jangan-jangan soal yang ini jawabannya sama nih. Kasih aja rekaman ini. Kalau problem ini jawabannya udah dia tahu melakukan ini tahap ini di riset misalnya kan. Udah jawabannya sama mesin. Iya, penempatan jumlah officer di jam berapa jadi ketahuan ya Pak ya. Yang benar-benar harus dihandle manusia. Problem yang mana, komplain yang mana. Kebayang sih Pak. Benar sekali ya. Ini masuk tidak hanya bisnis tapi juga ke dalam human resource ya. Ini dibutuhkan sekali ya. Banyak sekali loh. Sekarang ini kan kita susah kadang-kadang melihat performa dari anak buah dari tim. Karena kita nggak punya datanya. Kita hanya mungkin kalau dapat laporan baru processing gitu ya. Tapi sebenarnya untuk penempatan ya, untuk rekrutmen, untuk development, human capital development itu luar biasa. Talent dan passionnya seperti apa. Kegiatannya bagaimana, dia kecenderungannya apa, dia sudah ngomong apa. Wah, untuk assessment center bisa digantikan nih ASI nih, gantikan kayak terdistrap ya, hati-hati ya. Distrap banget ini. Nanti begitu keluar rekomendasi, Anda hari ini sedang turun ini performansinya, Anda harus pindah ke bidang yang lain karena Anda sering ngomongin bidang yang lain, bukan bidang teknologi misalnya. Anda lebih senang ngomongin tentang service, Anda bisa ke customer service. Bisa direkomendasikan oleh mesin ya, karena itu banyak sekali terobosan yang bisa dilakukan ya. Inilah gunanya ilmu pengetahuan membackup, mensupport operasional itu di situ sebetulnya. Makanya jangan ditinggalkan para akademisi ya, para ilmuwan itu, karena disitulah banyak insight-insight, banyak landasan-landasan yang sangat membantu dalam operational management ya, dalam strategic management juga begitu, finansial juga sama. Dalam service management, wah itu sangat membutuhkan tool-tool semacam ini. Ya. Mari kita dalami tool semacam ini ya. Prediksinya ke depan apa kira-kira. Siap, oke Pak. Kita lanjut ya. Kita lanjut lagi Pak. It's more predictive in terms of accuracy than the best models on the market today. And our platform is visual. It's changing the way we access support. So in addition to, instead of the to do this, press 1, to do that, press 2, we have visual tree menus that are much more seamless and effortless. We can use biometric authentication to seamlessly get into and access customer service. We handle omni-channel adoption across calls, chats, traditional channels, but also untraditional channels like SMS, tweets, or Facebook. And then we also enable tetherless waiting so that for any company, if they use our technology, you never have to wait on hold again. Our results are amazing. We're working with many companies across industries, but this example is with Clover Health. This is a unicorn based out of San Francisco, $5 billion healthcare company.
We helped them deflect $7.3 million in costs. We improved their net promoter score by 36%, and we reduced their abandonment rate, even in their peak times toward the end of the year, by over 80%. If you're looking to digitally transform your customer service, see us. We are working with consumer goods, healthcare, travel and hospitality, software as a service businesses. If you're looking to digitally improve your customer service, come talk to us, and we'd love to see what we can do to help you and partner with you. Thanks. Wah, Pak, tadi menarik ya, Pak. Bisa sampai menaikkan abandon rate-nya itu 80%. 80%. Itu Turun, crazy banget itu. Karena apa? Data-datanya lengkap gitu ya. Iya. Dengan data yang lengkap, rekomendasinya sangat valid. Karena yang valid tentu saja orang terpuaskan. Makanya mereka kekecilannya turun 80% ya. Dan tadi berapa miliar itu cost-nya bisa direduksi kan. Wah, itu luar biasa dengan mesin ini ketahuan semua, karena efektivitas dari sebuah program, dari sebuah layanan jadi bisa dicapai setinggi-tingginya gitu. Dalam manajemen itu kan prinsipnya adalah bagaimana kita menemukan solusi cara efektif dan efisien ya dengan error paling kecil. Wah, pakai mesin learning ini dipakai sekarang. Manajemen sangat terbantukan dengan artificial intelligence ya. Efektivitas dan errornya benar-benar bisa kita junjung setinggi-tingginya, kita dorong setinggi-tingginya, error bisa sekecil-kecilnya. Wah, jadi sangat terbantu. Ini sangat dibutuhkan tool ini oleh manajemen ya. Wah, ya contohnya BRI lah. Ya mudah-mudahan Telkom ke depan akan banyak menggunakan machine learning. Makanya kita teliti di ITDRI supaya kita semakin tahu dan semakin ahli dalam menggunakan machine learning nanti ke depan. Ya. Yes, betul. Dan di sini juga ada keterangan service solution-nya juga cocok untuk salah satunya di sini menarik ada SaaS ya, software as a service dan Telkom ya. Iya. Wah, cocok banget. Ini match banget kan? buat kita sih. Iya, betul. Iya. Makanya jangan ditinggalkan ya. Mari kita pakai ya. Oke, kita mulai lagi, Pak. Oke, ya. So ProfitIsle is a cloud-based software solution based on the insights from Dr. Jonathan Burns, who's been teaching at MIT for the last 30 years. Our solution allows companies to uncover the hidden profits by driving profitability down below the averages of the P&L to the profitability of the invoice line level of every transaction. Acting on insights and recommendations from our solution, companies have been able to increase their profitability by at least 10% in the last 12 to 18 months. Just to The speed and complexity of business is changing. COVID-19 is a great example of it's going even faster now. And while many businesses have increased their capabilities, like precision marketing, they have not kept up with the change with their P&L, because the P&L hasn't really changed in over 200 years. It was designed by humans for humans in an age where averages were sufficient because prices were more uniform and complexity of the business was much lower. In the digital age, it's critical to go below the averages of the traditional P&L and see the profitability being generated at the atomic level of the company, at the invoice line level for every transaction. This is the only way you can see the true patterns of profitability and take focused actions. We've put over $100 billion of revenue through our model, and we can say with confidence that the old paradigms of gross margin are really not correlated to profit. This is a profit contour map, which shows in green where the profit peaks are and in red where the profit valleys are. While this company was producing an average of 6% profitability, the contour map shows that the averages concealed under this, or where critical patterns of profitability are, is really the most important thing that you can find once you understand what's happening below the averages. And once you understand that, you can shift resources to where your profits are and begin to change your business models and reduce the resources that are being pulled into the profit drains. When we do this work, we actually use cluster analysis to look at the patterns. And we can look at these simultaneously across customer, operations, and product. And we'll look at all those combinations and spin this like a Rubik's Cube so we can look at every little piece of the business. And it turns out that the big opportunities. Ya, tadi kan disampaikan ada hal-hal tentu yang profitnya loss gitu ya. Yang merah-merah tadi ya. Ada yang loss, ada yang di atas target gitu ya. Tapi untuk mengetahui dari sisi mana yang loss,
faktor apa yang loss dan faktor apa yang memang dia untung gitu ya. Nah itu agak sulit kalau menggunakan manual perspektif. Makanya dengan mesin learning ini kita jadi lebih tahu tuh dari aspek apa, dari item apa yang sebenarnya membuat loss. Ya tadi dengan kontur, kontur ya. Jadi konturnya bisa kelihatan. Misalnya di puzzle ini yang sebelah mana, sisi mana sih? Mungkin gabungan dari beberapa item gitu ya. Susah kalau kita mau mendeskripsikan secara manual ya gitu ya. Tapi dengan kontur itu kita, oh sepertinya segmen di sini, di pojokan sini nih yang bermasalah antara ini sama ini. Hal ini sama ini yang membuat bisnis kita berkurang. Bisnis kita jadi turun gitu ya. Nah, kita lanjut ya. Oke Pak, wah menarik ya. And profitability are often at the edges, and making changes in those very focused areas has a huge impact on profitability. Oops, I went too fast. So this is a manufacturing case study. We actually helped about a $3 billion company improve their profitability by 14% in 12 months. What we did was we helped them understand exactly where the profits were concentrated, helped them understand that their existing processes around SKU management were the biggest opportunity. And then we helped them actually change those processes and create a feedback loop that engaged the sales organization with an understanding of profitability, not just driving top-line revenue and gross margin. We made sure that they had an ongoing capability to measure this, and they were able to use this to optimize and change their product mix in a changing market. We work with lots of different types of companies in manufacturing, distribution, and retail. We've been doing a lot of work now with the COVID-19 because companies need to see quickly how their markets are changing, and if they're using the averages of their legacy financial systems, they can't see and react fast enough. So we would hope to be able to work with you guys in the near future, because we think we can help quite a bit. Thank you. Hey, thank you, John. All right, here comes a fun part. Jadi makin tahu ya mana yang paling profit dan bisa dimaksimalkan intinya ya Pak ya. Betul sekali Mas Gun, di situ loh. Jadi profitnya itu karena apa itu jadi tahu. Iya, kan betul. Dari komentar-komentar customer, dari mungkin pelayan-pelayan di ujung, itu kan mereka menyampaikan hal-hal empirical di lapangan yang mungkin selama ini nggak ketangkep, sehingga akan lebih dalam analisanya berkaitan dengan profit loss itu bisa kelihatan konturnya juga, mungkin grafiknya juga ketahuan turun naiknya dan sebagainya kan. Sekarang kalau di analisa manual kan pusing itu melihat angka-angka akuntansi itu kan. Kita kalau lihat angka-angka itu pusing, akuntansi itu semua angka rupiah sekian rupiah. Tapi begitu lihat gambarnya, konturnya, oh udah clear, ini karena ini nih, profilnya begini nih, itu ketahuan banget. Betul. Sehingga kita lebih mudah memahami, menganalisa dan buat rekomendasi secara bersama-sama, dan itu jadi alat yang sangat bagus untuk komunikasi dengan semua kalangan. Semakin gampang kita meyakinkan, membuat kesepakatan bersama dengan semua anggota tim di perusahaan itu. Clear semua. Ini yang merah ini guys, bagian masalah mungkin pelayanannya. Jadi ada produk, mungkin ada produk pelayanan. Ini merah. Apa yang harus kita lakukan? Coba di Grab, itu data-datanya. Mungkin pelayanannya lambat, mungkin pelayanannya kurang humoris, ya terlalu serius. Siapa tahu begitu ya. Market mengharapkan ya yang ramah lah, yang ada sapaan lah, jangan cuman hanya sekedar formalitas. Mereka mengharapkan sebuah layanan yang lebih. Apalagi orang Indonesia ini kan orang sosial komunal. Harapan-harapan mereka itu kadang-kadang nyeleneh ya. Mungkin orang-orang di Barat gitu ya, orang-orang di Eropa. Itu bisa kita tangkap dari hal ini gitu. Kita tangkap dan kemudian kita olah, kita sediakan layanannya sesuai dengan harapan mereka. Jadi itu luar biasanya Mas Kun ya. Semua analisa bisa digambarkan, bisa kita prediksikan, bisa kita ambil analisanya dan kemudian kita buat rekomendasinya. Memudahkan sekali bagi kita ya. Ya, nanti kita pelan-pelan belajar lebih jauh tentang artificial intelligence menggunakan mesin ini seperti apa gitu ya. Supaya ya kita mendapatkan manfaat sebesar-besarnya untuk diri kita ya, untuk perusahaan kita gitu. Betul Pak, dan ternyata ya dari machine learning gitu yang selama ini kita beranggapan masih menggunakan cara-cara lama ya, selama ini konvensional sekali gitu dengan yang misalnya sekarang dan lain gitu. Solusi software program gitu ya. Program apa sih yang paling dibutuhkan oleh masyarakat saat ini? Kan kita nggak tahu.
Makanya seringkali startup inovasi itu kira-kira yang buat program ini, kira-kira solusi untuk ini, tapi itu kan subjektivitasnya tinggi, tidak lengkap, tidak terintegrasi ya. Semua data, semua komponen kita ambil datanya, kita analisa tidak begitu. Tapi dalam design thinking, dalam ide-ide produk seperti apa, aplikasi seperti apa, itu akan sangat terbantu jika menggunakan machine learning ya. Kita bisa menggrab semua data dan ketahuan. Kira-kira apa yang saat ini sedang dibutuhkan solusinya oleh masyarakat pada segmen mana dan seperti apa layanan itu. Iya. Kebayang Pak, design thinking dikombinasikan dengan machine learning itu bakal lebih tajam banget Pak, lebih sharp banget ya. Dan lebih cepat pastinya. Keren. Itulah ya keunggulan dari teknologi ya. Makanya ya mari kita bersekutu dengan teknologi ya. Karena sangat membantu kita untuk mensukseskan karir kita maupun mensukseskan perusahaan kita supaya memenangkan kompetisi di era digital ini, era full disrupt, era buka yang sangat uncertainty. Tapi dengan machine learning jadi certainty. Berubah uncertainty itu menjadi certainty. Wah keren kan ini kan? Yang tadinya tidak menentu jadi tahu kita, oh prediksinya akan ke situ, arahnya ke situ, proyeksinya akan seperti itu, pergerakan perilaku dan keinginan manusia itu seperti apa ya. Jadi kalau ada social influence kita juga tahu ini kenapa masyarakat berubah. Oh ada narasi-narasi yang mempengaruhi mereka. Nah ini buat negara, penyelenggara negara, penyelenggara pertahanan keamanan harusnya juga menggunakan ini supaya ketahuan pergerakan perilaku masyarakat seperti apa, kenapa begitu, bagaimana seharusnya direkomendasikan oleh machine learning. Ya. Nah inilah yang harusnya kita dalami dan pergunakan gitu ya. Banyak sekali bidang-bidang yang bisa memanfaatkan machine learning. Iya, saya ngelihat dari beberapa startup dari MIT ini Pak, saya jadi keingetan sama Big Box ya Pak ya. Big Box ini kayaknya mudah-mudahan ini another advance of Big Box ini akan jadi seperti ini ke depannya mungkin ya Pak ya. Yang dimana bisa menggather data dan lain-lain gitu ya. Luar biasa. Oke. Nah inilah kita harus belajar. Makanya saya bersyukur nih proposal saya diterima oleh ITDRI dan kemudian di-engage-kan dengan MIT, jadi semakin jam kita belajarnya, semakin mendapatkan insight-insight narasi yang luar biasa. Tadinya saya cuma ngira-ngira ini apa yang dibutuhkan ya untuk customer profiling. Oh saya coba machine learning. Ternyata mereka sudah jauh ya mengimplementasikan machine learning, bahkan sudah berimpact menghasilkan revenue, pengiritan, efisiensi dan sebagainya. Gitu. Nah kita baru mau mulai, tapi nggak apa-apa, tidak ada kata yang terlambat. Yes, that's right Pak. Oke, mungkin kalau ada yang mau sambil bertanya, kita sambil lanjut videonya. Jika ada pertanyaan, bisa mungkin kita langsung bahas ya Pak ya. Oke. Siap. Of today's event, the interactive panels. So don't be shy if you have questions to ask of our startups. I know there's been a lot to cover in a short time, and there's a lot of data. So please do ask your questions. We all like to better understand what is that they do. This is probably a hallmark of MIT startups, a lot of data, a lot of modeling. So or you probably have questions, and just like, whatever question you have, there are many others with questions. Great. To get started, I would like to ask our panelists, John, thank you so much for mentioning with the COVID-19 and the changes in demand. So yeah, a couple of things. What are some of the things you help? What are the biggest challenges you see with your customers, and how are things changing now with COVID-19? I would like to ask that of John, but also any of us, the panelists, feel free to pipe in. Sure. We are working with a lot of distributors and retailers, and their demand patterns are completely useless, which means that their supply chain systems are malfunctioning pretty aggressively. Lots of extra inventory and not the inventory in the right places. We use our solution to help them concentrate on where to focus their manual interventions and make sure that they're focused on their most profitable SKUs and customers. And that's where they're putting their extra resources to recover from some of these very difficult supply chain situations. And we're also helping them make sure that they're changing their business model for these other smaller customers and products so that it doesn't absorb all of their resources and leave them stuck with too much inventory. Very important problem. Other panelists, Tomer. Yeah, just one aspect on human behavior when we talk about customers. Seeing it different, understanding how people behave today is different than how they used last week and even 2 months ago. So I think it's about understanding those patterns in a really
rapid moment to really make the implication about what's coming up next. Models that we've learned for the last 6 years are almost useless because it's very hard to predict and use them. We've used recently, together with Professor Pentland, a case of exploring COVID-19 patient exposure within the Boston area and really trying to understand, based on human behavior and patterns, can we predict the next outbreak? Can we find those patients 2 weeks in advance? Which in a way is very similar to just looking at customers, purchases, or anything around it. If you understand human behavior, you can do a lot with it from a medical perspective and from purchasing behavior. Great. Anuj and then Arun. Yeah, one thing that's interesting is that it's like other panelists have said, in this time of COVID, especially demand for non-in-person services like customer service is up for many industries. So, whether you were travel and hospitality, initially you had a lot of cancellations, those types of things. But now you're getting more and more demand for, things that normally people would do in person. So overall, we see demand going up for many industries, but that combined with the fact that we have a lot of contact centers that are essentially operating in home-based models, the areas of productivity, the areas of customer patterns that we looked at in the last few years, those are essentially useless, right? So we have to adjust the recency versus historicity equation. And part of what we're able to help customers with is really navigate that. When you're dealing with a new customer demand pattern, when you're dealing with a new labor supply pattern, because now your operation gets disrupted, those are two factors that any one of those factors would be difficult, but both at the same time is now very hard. And we're helping companies navigate through that uncertainty and this is precisely where things like machine learning and improved models versus just historical ARIMA contact rates. Those are the kinds of things people have been using in the past that are just proving to be inadequate during these times. One thing that we've had been integrating into our product since the early days is macroeconomic models that impact customer journeys. And we're fortunate to be working with one of the largest central banks in the world for the last 2 years. And we've been predicting their nation's GDP for the past 4 quarters. And we've been as accurate as their equivalent of Wall Street. But the key thing is in their 4th quarter, they had a decrease in GDP, which we picked up on ahead of the street. And this kind of gave us confidence that our models can pick up the changes faster. And we've integrated this into our product so that future customers, existing customers, such as commercial banks or insurers or auto companies who really care about the effects of macroeconomics and risk on customers in changing environments, and especially now with the COVID-19 economic changes, they're going to be ahead of the game. And so we call this digital economics and being ahead of what's going on economically. And that's a big change that's going to be needed going forward in any case. Very good. Great. Alan, I'll get back to you in a sec. So I just want to mention, earlier we ran a poll on what are the interests of the folks attending in terms of partnering up. And I thought it was pretty interesting that the poll result, because it would flash by quickly, not yet this poll, the first poll result. I thought it was pretty interesting that the 64% of folks said they're either have talked to startups, they are trying to find match, or they're very excited to figure out ways to work with you. So I thought that was great to highlight. So a lot of interest here. I do want to present now the second poll, which is what are current focus now in terms of engaging customers. I think you see all our panelists sort of come at it from different angle. Right, so that second poll is probably good for us to get a sense in as well. It's about finding new customers in this changing environment, upselling existing customers, or increasing customer satisfaction, and increasing profit, of course. Now, Alan, going back to you. No problem. I just kind of want to take a time out on like what we're talking about, and as someone who's been in the trenches for years, you can see by my big beard here, out in the jungle of digital transformation with large enterprise.
the state of the data is actually really central to actually making all these beautiful transformational technologies, AI, machine learning actually work. But the problem is a lot of the organizations that I encounter have really dated systems, lucky to have a data warehouse, if anything. Very few of them have a dynamic data repository that would enable machine learning and AI to actually work. And all these things we're talking about, throwing away historical data sets because they don't matter, and trying to come up with new models now. Honestly, that part isn't that hard once you've created that infrastructure to start testing like weekly or daily or hourly, getting feedback, creating a real reinforcement type learning environment. So I honestly think that, in years of trying to sell AI and, in some instances successful, but honestly, in some cases, I've realized that a lot of companies aren't there yet. And where they really are is in this understanding their data governance, data structuring part of the business. And getting that right makes all of the fun things that we're talking about on this panel much easier. So it's just something that, I figured it would be important to bring up. So I don't know what my fellow panelists have to say about that, but I've just found it to be like really where we are in terms of this technology. Masih di mute, Mas Gun? Oh iya, saya masih mute ya Pak. Aduh, mohon maaf. Iya. Jadi ya buat rekan-rekan insight ya. Ya, boleh Pak. Jadi intinya tadi kalau ngelihat ya mungkin pertanyaan dari saya juga Pak, dari saya pribadi Pak. Sebenarnya dari sisi kesiapan kita ya Pak ya untuk mendapatkan transformasi seperti ini Pak terkait dengan AI dan machine learning ya, kapabilitasnya lebih baik kita membangun starting from dari awal Pak seperti ini, atau kita menggunakan teman-teman yang memang sudah siap ready seperti mereka ini Pak, teman-teman dari MIT Pak. Kira-kira menurut Pak Daduk bagaimana Pak? Karena gini, perubahan itu akan terus terjadi ya. Jadi yang kata Thales pakar filsafat dari Yunani gitu ya. Jadi yang abadi itu adalah perubahan gitu ya. Karena yang abadi perubahan artinya kita harus menguasai ilmunya, menguasai prinsip-prinsip keilmuan atau tata kelola kehidupan ini gitu ya. Nah, karena kita harus menguasai prinsip-prinsip keilmuan itu, ya, maka kita harus mempelajari dari awal gitu. Jadi jangan suka sekali kita itu instan, jangan. Kenapa? Kalau instan itu begitu nanti berubah, kita nggak tahu tuh perubahannya seperti apa dan bagaimana, dan konstruk keilmuan yang mendasari pola keilmuannya, model keilmuannya. Jadi kalau saya nyebut gini, dalam program atau dalam organisasi itu kita butuh modal adalah kapabilitas kita, resource kita, dan dengan modal yang ada itu kita harus punya model. Bagaimana resource yang ada, kapabilitas yang ada itu kita modelkan dalam, misalnya kita ingin menguasai mesin learning, kita ingin mensukseskan bisnis, modelnya seperti apa? Kalau kita ujuk-ujuk pakai mereka yang sudah ahli, kita nggak tahu tuh modelnya, mereka membuat apa, kenapa begini, kenapa, kita nggak tahu filosofinya. Sehingga pada saat nanti kondisi berubah lagi, kita akan bergantung lagi kepada mereka. Padahal mereka juga memulainya sama dengan suatu hal yang konsep dasar, dengan filosofi yang mendasar, sebetulnya sama. Tapi mereka sudah melakukan lebih dulu, gitu kan? Terus, why not? Kenapa kita tidak menyalip di tikungan dengan benar-benar menguasai konsep keilmuannya, teknologinya, dan kemudian kita terus kembangkan. Nah, kemudian ketika kita menguasai dasar-dasar filosofi keilmuannya dan modelnya, maka kita akan bisa mengembangkan modul-modul sendiri. Jadi dari modal itu kita buat model, dan di situ ada modul-modul yang bisa kita kembangkan ya. Mungkin kayak tadi modul untuk banker, modul untuk customer service, modul untuk finansial. Kita bisa buat modul sendiri kalau kita paham model-modelnya dan keilmuannya. Ya ini yang seringkali dilewatkan, seringkali dilupakan karena tidak paham filosofi dalam pengembangan keilmuan. Tidak paham dalam filosofi bagaimana mengadaptasikan ilmu, mengadaptasikan kompetensi. Jadi kan falsafah dalam keilmuan itu adalah kondisi selalu berubah. Tidak ada yang abadi, pasti jadi perubahan.
Karena jadi perubahan, pasti ilmu-ilmunya akan absolut. Kompetensinya akan absolut. Karena absolut, maka kita harus menguasai ilmu-ilmu dasar, konsep-konsep dasar, sehingga kita bisa terus mengembangkan keilmuan dan keahlian, yaitu kita sebut novelty kalau dalam akademik ya. Novelty ini harus kita kuasai terus. Mereka kan mengambil novelty banyak tadi itu ya, mulai dari customer experience, mulai dari analisa finansial, bagaimana customer engagement, itu punya novelty mereka. Dan kita harusnya juga membuat novelty sendiri untuk customer di Indonesia itu seperti apa gitu ya. Kemudian profiling Indonesia itu seperti apa, itulah novelty kita dengan ilmu dasar tentang machine learning ya. Kita nanti praktekkan bisa, makanya penelitian saya itu dengan machine learning itu, nah kita menemukan novelty untuk Indonesia. Gitu Mas. Mantap Pak. Iya, dan seperti yang tadi Bapak bilang, yang menguasai data itulah yang will be the king ya. Orang yang menguasai data. Nah, kemudian kan secara demografi juga itu sangat beragam ya Pak ya, di secara tempat, kemudian usia dan faktor lainnya begitu. Itu pun memiliki rentang data yang berbeda-beda. Ketika kita kuasai itu lebih niche gitu ya, itu juga bisa memastikan bahwa produk kita semakin berhasil atau tidaknya di sana ya, begitu ya Pak Daduk ya. Kira-kira betul sekali. Nah itulah namanya gini ya, kalau kita mau perang ya, kita menembak itu kan harus jelas. Lokasi sasaran di mana, berapa derajat, berapa kecepatan, berapa energinya, itu kan harus clear. Makanya kenapa sekarang perang itu nggak pakai orang lagi ya. Perang antara Azerbaijan sama Armenia itu berapa kayak drone. Rusia Ukraina juga terus kewalahan karena Ukraina beli drone banyak dari Turki, Bayraktar 2 ya. Wah, Rusia kewalahan itu meskipun tanknya canggih ini canggih, tapi begitu dihajar dari atas ya kewalahan. Dan Ukraina nggak perlu pusing, dia sembunyi, nanti begitu musuh datang dia luncurkan drone mendekati, di atasnya jatuhin rudal, jatuhin apa itu semacam peluru gitu ya. Iya. Rusia dihajar habis sana. Makanya hari ini Putin kemarin itu mengeluarkan ultimatum, mereka mengerahkan cadangan, tentara cadangannya. Itu menunjukkan apa? Bahwa siapa yang menguasai teknologi, menguasai kemampuan, dia bisa menyalip di tikungan. Jadi bukan siapa yang besar, siapa yang cepat, siapa yang bisa beradaptasi akan bisa menyalip di tikungan komputer-komputernya yang terbesar sekalipun. Dan itu mengerikan sebetulnya. Ya negara besar bisa bangkrut gara-gara mereka ketinggalan teknologi. Ya dulu Eropa itu sangat ketinggalan. Kemudian mereka belajar dari negara-negara Islam. Kemudian mereka membuat gerakan namanya Renaissance. Itu ada gerakan kembali ke ilmiah. Dari situlah mereka menemukan mesin uap, macam-macam ya, ada mesin, ada jenis sebagainya. Disitulah mereka akhirnya menguasai perdagangan karena teknologinya mereka kuasai. Dan sampai sekarang mereka mendominasi. Ya, itulah kira-kira. Makanya kalau menurut saya, kalau ditanya kita pakai yang sudah ada atau kita mengembangkan dari awal. Kalau menurut saya lebih baik kita belajar dari awal. Karena nanti perubahan kita tidak tahu, sehingga ketika kita menguasai konsep dasar keilmuan dan teknologinya, kita bisa menyesuaikan dengan apapun perubahan keadaannya. Ya, kita bisa mengikuti. Oh, kalau seperti itu kita buat seperti ini. Kalau seperti ini kita buat begitu-begitu. Karena kita menguasai konsep dasarnya. Nah, ini harusnya kita kuasai dan mudah-mudahan ya kita bisa melakukan ini konsisten ya. Persistensi ini yang kita butuhkan. Mudah-mudahan manajemen mendukung ya, mendukung segala. Amin, mudah-mudahan sih. Ya, bahkan saya punya rencana ingin mengundang pakar mesin learning dari Jerman gitu ya. Wah. Saya juga ingin mereka gitu ya. Mudah-mudahan diakomodir oleh manajemen ya, sehingga kita bisa mendapatkan ilmu langsung ya. Dan wah, boleh Pak, saya ikut juga Pak. Pemilu di mana di Amerika, Trump itu kan kan pakai mesin learning sehingga dia menang. Ini mau pemilu ya 2024 ya. Saya sedikit bocorin ya. Bisa dipakai ya. Orangnya nanti saya di-hire oleh para ini bisa banget nih Pak Daduk ya. Orang marketing biasa jualan kan. Marketingnya kuat banget nih. Misalnya dari sisi manapun, karena saya tahu ini lagi hot-hotnya yang menurut mesin learning ini. Wah, ini orang para caleg, para capres ini akan butuhkan analisa yang tajam, terpercaya, tajam silet gitu ya. Mari kita pakai learning gitu ya. Siapa? Nah, Pak Daduk, ini kita sudah ada satu pertanyaan dari Mas Dedi ya, Mas Dedi Bragi katanya. Contoh mesin learning yang bisa diterapkan di dalam di Telkom itu seperti apa ya, Pak? Iya, menarik ya. Sebetulnya apa yang dibahas oleh inovasi DMIT tadi gitu ya. Itu banyak sekali yang mirip ya. Contohnya ketika
tadi disampaikan tentang innovation management. Kita lihat behavior karyawan Telkom, ya, mungkin behavior di bagian customer service, behavior mungkin di bagian operasional. Itu kan bisa dianalisa pakai machine learning dan kebutuhannya semacam apa. Terus berkaitan dengan customer experience, ya, bagaimana customer puas tidak dengan kita? Apa yang buat mereka puas? Faktor apa? Apa yang buat mereka tidak puas? Itu gampang dilihat dengan machine learning. Kita akan tahu secara detail dari awal, dari jauh-jauh hari. Jadi tidak akan disulitkan. Kemudian apa yang buat mereka repurchasing, buat mereka menjadi loyalty customer. Ya, mereka akan membeli kembali produk kita. Komputer kita, nah ini intelligent marketing ya. Bagaimana komputer kita melakukan marketing, komputer kita memberikan layanan. Itu bisa kita grab dari postingan-postingan pelanggan mereka. Intelligent marketing akan sangat seru dengan begitu ya. Kita saling mengintip strategi lawan dan bagaimana interaksi dengan customer. Termasuk bagaimana ini ya, yang sekarang sulit itu adalah namanya manajemen control system. Ini yang rumit. Jadi kalau kita ada di Telkom ada namanya sistem keuangan, ada SAP, itu kan sangat rigid. Kemudian juga di sistem human capital kita kan juga sangat rigid aturannya. Sementara kondisi uncertainty ini menuntut kita harus ada relaksasi, ada fleksibilitas dalam operasional di lapangan. Nah, fleksibilitas seperti apa yang masih bisa kita toleransi dari pihak manajemen itu bisa nanti diformulasikan dengan machine learning. Sekarang kan manajemen ketika dia memberikan fleksibilitas, relaksasi itu kan agak ragu-ragu. Jangan-jangan diberikan relaksasi, oke boleh kantor di mana aja, nanti produktivitasnya rendah. Tapi ketika kita tahu perilakunya, kita tahu bagaimana tingkat produktivitasnya, performansinya, kita jadi bisa memberikan keyakinan bahwa kita bisa memberikan relaksasi, fleksibilitas sekian persen dari waktu kerja misalnya. Fleksibilitas penggunaan anggaran. Karena memang dari behaviornya, perilakunya mereka termasuk orang-orang yang jujur, yang tidak menggunakan anggaran sembarangan. Itu jadi ketahuan semacam itu. Jadi banyak hal operasional yang sangat terbantu, terutama berkaitan dengan service excellence, dengan product development, dan bagaimana meningkatkan repurchasing, loyalitas dari customer. Itu yang sangat membantu kita ya. Jadi harusnya kita fokus. Ini kita menjadi semacam memiliki data center tersendiri untuk machine learning, supaya semua analisa, semuanya unit bisnis, proses bisnis, semua hal ini bisa kita analisa menggunakan machine learning, ya, sehingga efektif dan efisien, baik untuk mengimprove maupun untuk menganalisa kondisi saat ini. Wah, insya Allah akan lebih efektif, lebih cepat, lebih akurat. Amin. Ya, nah, jadi, kira-kira yang menjadi hambatan itu apa ya Pak ya untuk mengembangkan sebuah AI dan machine learning ini Pak? Kata Talas ya, saya belajar filsafat. Hambatan yang paling sulit adalah memahami diri kita. Kenapa? Ketika kita tidak paham diri kita, maka kita tidak berani mengambil keputusan, tidak berani melangkah. Itu sebetulnya. Kenapa kita tidak mengambil keputusan, kita tidak taking risk itu ya. Karena kita nggak tahu diri kita, ada di mana posisi, seperti apa kita, dan bagaimana tantangan-tantangan itu akan mengancam kita. Nah, sehingga ini yang harus kita lewati dulu. Nah, mari kita berubah habit. Makanya saya kalau dalam merubah organisasi itu yang paling penting itu bagaimana kita melakukan habit engineering. Merekayasa kebiasaan. Ya tadi bagaimana kebiasaan dari MIT yang luar biasa, mereka melakukan analisa semuanya pakai machine learning gitu ya. Oh, itu kebiasaan yang luar biasa. Nah, kita mau tidak berubah semacam itu. Kita dasarkan pada data-data yang konkret, data-data yang valid. Karena itu akan, mohon maaf, akan melanjangi ya, datanya akan ditelanjangi, akan transparan. Mungkin kita bisa laporan ini bagus, faktanya dari data machine learning yang komplain banyak dan komplainnya mengerikan, mungkin begitu ya. Jadi kita harus jujur ini, kita harus objektif. Ya, mari kita bertransformasi, mari kita melakukan revolusi mental, katanya kan begitu. Dan yang menjadi guidance, menjadi petunjuknya adalah machine learning. Disitulah mental kita, behavior dan karakter kita harus dirubah. Jadi it's a matter of non-technical perspective, bukan technical aspect. Ini soal non-teknik, soal mindset, soal perilaku, soal behavior, dan soal bagaimana kita memiliki semangat untuk continuous improvement berkaitan dengan soft skill kita. Jadi itu menurut saya yang harus kita lakukan awal. Ya, kita melakukan perubahan secara human capital perspektif. Ya, kalau teknisnya mah nggak isu itu, semuanya bisa kita belajar, kita bisa import sekalipun. Telkom kaya ya.
Tapi soal bagaimana nanti kita mengawal itu soal manusia. It's a matter of human capital management, human capital development. Itu yang harus dilakukan. Wow. Begitu kira-kira, Mas Gun. Baik, ya terima kasih Pak Daduk insight-nya dan ini nggak kerasa kita sudah masuk ke sesi, sudah selesai sesinya di jam 10.46 ya. Mohon maaf ini jadi lebih sedikit waktunya dari yang pernah ditentukan. Tapi menarik sekali Pak, dan saya juga insya Allah bakal ngikutin nih Pak Daduk. Oke, siap. Penelitian-penelitiannya seperti apa dan apakah nanti Pak Daduk akan muncul di pemilu nanti gitu ya? Itu nanti saya lihat di mesin learning. Siap Pak. Baik Pak Daduk, terima kasih sekali atas insight-nya kali ini dan sharing-sharingnya Pak. Menarik sekali. Mudah-mudahan ada sesi lain waktu. Boleh Pak keep kontak Pak ya. Saya akan ikuti follow terus Bapak nanti terkait dengan apa yang Bapak lakukan. Di Facebook saya dan di IG saya ya. Saya di YouTube juga memberikan materi-materi manajemen. Di YouTube juga banyak itu konten-konten saya. Wah, oke. Punya channel Pak ya? Ada YouTube channel, namanya GUI TV. Ya. Boleh diulangi Pak? GUI TV, GUI TV. GUI TV. Oke, siap. Baik. Terima kasih Pak. Oke, siap. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Daduk. Baik. Salif ini? Saya tutup dulu Pak. Saya serahkan dulu nanti sebentar. Ya. Baik, itu dia rekan-rekan sekalian informasi dari acara kita kali ini ya terkait dengan AI dan machine learning-nya. Dan follow terus, tadi ada Pak Daduk sudah disampaikan ya di YouTube-nya ada GUI TV ya. Wah, mantap nih. Untuk itu saya ucapkan terima kasih banyak. Saya serahkan kembali ke MC-nya Kang Wildan Tauhid. Terima kasih. Terima kasih Pak Daduk. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam sukses. Amin. Oke, wow, seru banget. Alhamdulillah nih teman-teman, kita udah nyimak sesi pertama di hari keempat ini, ya, keren ya. Dan wah, ternyata memang lagi-lagi ya kalau bicara teknologi, digital dan lain sebagainya memang perlu ada mentality yang dibangun ya untuk siap masuk, untuk siap menjadi pemain, untuk siap juga merubah begitu ya, merubah kebiasaan yang lama ke kebiasaan yang baru dan siap menghadapi tantangannya. Semoga teman-teman ya Digital Talent Indonesia juga menyiapkan mentalnya nih, mental untuk siap berubah tadi. Dan yang pasti kita berikan tepuk tangan dan juga apresiasi untuk sesi pertama bersama moderator kita Mas Gugun dan juga tentunya pembahas atau narasumber kita Pak Dr. Daduk Merdika Mansur. Jangan lupa di-subscribe juga ya channel YouTube-nya Pak Daduk. Wah, keren banget. Oke, teman-teman, inilah akhir sesi pertama. Ya, di hari ini akan ada sesi kedua. Nantikan setelah zuhur nanti atau jam 13.00 kita akan kembali lagi diskusi, ngobrol-ngobrol. Tentunya temanya makin keren aja ini. Kita akan ngebahas sesuatu yang lagi rame tahun ini, metaverse gitu ya. Dan bagaimana tentunya MIT sebagai juga lembaga dan untuk membantu kita juga insya Allah nanti masuk ke dunia metaverse. Seperti apa nanti aja. Saya juga nggak tahu kayak gimananya. Saya juga penasaran ya. Pokoknya tetap bersama kami dalam Inno Talks persembahan dari ITDRI bersama dengan MIT. Sampai jumpa di sesi kedua. Wildan Tauhid pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.